A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali dapat berjumpa lagi dengan para pemirsa dan para pendengar semua pada podcast kita pada hari ini ya, pada sesi kali ini. Kali ini cukup spesial, podcast kita akan membahas tentang sedikit flashback pembelajaran jarak jauh yang sudah kita laksanakan selama ini ya. Tentu pandemi yang melanda kita kali ini tidak pernah dikira atau dinyana-nyana ya, sesuatu yang mengejutkan gitu. Nah, bersama saya kali ini sudah ada Ustadzah Sri Wahyuni dan saya Winarni yang kali ini akan membahas tentang pembelajaran jarak jauh di SDIT Izzatul Islam Betasan. Begitu ya Ustadzah ya? Iya. Oke, ngomong-ngomong tentang pembelajaran jarak jauh, menurut Ustazah seperti apa? Ya, seperti yang Ustazah Winarni tadi katakan bahwa PJJ ini tidak pernah kita rencanakan sebelumnya, artinya tidak pernah kita duga kalau kita akan mengalami pembelajaran yang seperti ini, tetapi kita sebagai orang yang beriman mesti tetap mensikapi segala keadaan itu dengan kesyukuran kita kepada Allah SWT ya. Ya, bagaimanapun ketika Allah memberikan ujian pasti ada hikmah di balik itu dan salah satu tanda sebagai ya tadi orang beriman itu senantiasa mensyukuri keadaan apapun yang diberikan oleh Allah itu, bahwa ada hikmah di balik itu yang bisa kita petik gitu ya. Nah, saya sebagai seorang guru juga kemudian berusaha bagaimana memberikan pembelajaran yang terbaik bagi anak-anak. Tentu saya memberikan yang terbaik meskipun mereka berada di rumah juga tetap bisa belajar begitu. Nah, tentunya ini akan membawa ya dampak yang positif, tapi juga ada dampak yang mungkin kurang positif gitu ya. Nah, dampak positifnya tadi kita bisa lebih dekat dengan orang tua, juga lebih komunikatif gitu ya. Kenapa anaknya, bagaimana kendalanya, kan kita bisa seperti itu gitu ya. Tapi mungkin bagi kita kendala yang paling ini ya, yang paling kita hadapi tadi mungkin karena kadang-kadang sinyal yang tidak mendukung begitu ya, atau mungkin orang tua yang kerja. Nah, tetapi saya sebagai guru juga sebagai orang tua bersyukur sekali gitu ya, alhamdulillah gitu bisa memilih gitu ya, ada sesi pagi, ada sesi malam gitu ya. Jadi karena diawali, kenapa sih ada sesi pagi, ada sesi malam itu kan karena memang di awal ada PJJ itu kan semua sih ya, saya kira nggak cuma kita saja, semua guru mengeluh bahwa aduh ini kerjanya 24 jam gitu, berangkat tidur jam 10, ada yang ngirim tugas jam 11, ketika tidak langsung dikomentari juga iya, bagian dari pelayanan kita kepada wali murid ya, gitu. Makanya sebisa mungkin kita berusaha untuk langsung menjawab ketika siswa mengumpulkan tugas, meskipun ya di awal-awal tuh belum ideal pembelajaran sih ya, penugasan jarak jauh, tapi resikonya ya kayak gitu. Maka dari kami, apalagi melihat latar belakang
wali murid kita yang berbeda-beda ya, apalagi di lingkungan kita di Izzatul Islam ini wali muridnya memang beragam sekali dan profesinya. Iya, dari 3 kabupaten kota. Tentu kita tidak bisa melaksanakan PJJ pembelajaran jarak jauh ya sewajarnya di kota-kota besar gitu. Kita harus, apalagi anak SD ya, Ustazah ya, belum boleh itu pakai HP. Kita tetap seperti itu. Ketika dia boleh, tapi harus tetap dalam pendampingan dan pengawasan orang tua. Makanya kita menerapkan pembelajaran jarak jauh di Izzatul Islam ini dibagi dalam 2 shift ya istilahnya, yaitu kelas pagi dan kelas malam. Jadi orang tua yang bisa pagi mendampingi pagi, yang kerja pabrik misalnya ya, itu di kelas malam. Seperti itu kemarin yang sudah diterapkan di Izzatul Islam. Kemudian kita juga selalu berbenah ya Ustazah ya, yang awalnya dari kita benar-benar penugasan, anak juga jenuh gitu. Kita berupaya variasi, inovasi, gimana caranya biar lebih baik, mulai dari kadang project ya Ustazah, membuat apa, hingga guru juga setiap hari rekaman hingga ceritanya itu. Sekolah kita yang memang kendala wifi sampai ada akhirnya sekolah pasang wifi. Ya memang butuh persiapan dari segala segi ya, sisi ya, memang ya akhirnya sekolah juga memfasilitasi, bahkan akhirnya kan juga anak-anak juga difasilitasi ya, mungkin meskipun tidak terus tapi ada pernah difasilitasi kuota juga ya anak itu, karena ya memang tadi orang tua banyak yang wah ini harus selalu siap kuota ternyata, tetapi ya bagian dari tadi salah satu kita bisa mengambil hikmah begitu ya, untuk senantiasa meskipun PJJ anak-anak tetap belajar dengan enjoy gitu ya, dan ya target kurikulum yang disederhanakan pun tetap bisa tercapai dengan seperti itu. Apalagi juga memang apa ya namanya ya, dari kelas pagi kelas malam tadi berawal dari dasar bahwa memang orang tua punya kewajiban mencari nafkah juga gitu ya, sebagaimana dalam Al-Quran juga ya Ustazah ya, memang diperintahkan. Mungkin ketika kita membaca bacaan An-Nahar Ma'asya gitu ya, menjadikan siang itu sebagai Allah menciptakan siang untuk mencari ma'isyah, penghidupan gitu. Nah itu kan ya memang kewajiban bagaimana kemudian sebagai orang tua untuk memberikan nafkah yang cukup gitu ya, tetapi juga ketika malam bisa mendampingi, memberikan haknya anak untuk kemudian mendampingi belajar kan seperti itu. Maka ketika ada pilihan yang itu sangat luar biasa bagi kami, mungkin saya sebagai orang tua itu sangat luar biasa gitu ya, karena ternyata tidak harus pagi semua ikut pembelajaran daringnya, bisa ikut yang malam itu dengan pelayanan yang luar biasa. Nek saya Masya Allah gitu ya mengikuti itu ya, pelayanan yang sangat luar biasa, karena memang guru itu betul-betul gitu ya bekerja 24 jam, dan kita juga tidak dibatasi sebagai orang tua, itu tidak dibatasi ketika anak-anak sudah menyaksikan pembelajaran videonya ini atau ada di-share linknya ini, silahkan dipelajari dulu baru itu kemudian mengirimkan tugas, kan ada waktu yang cukup panjang gitu ya. Artinya orang tua itu ya bisa dengan kalau kemudian dengan kesabarannya mendampingi anak-anak ya sudah selesai, baru tidak kemudian orang tua maksa-maksa ini jamnya terbatas apa-apa, akhirnya akan menimbulkan ketidakpuasan dia. Tapi kita juga kemudian memberikan waktu yang leluasa gitu, sehingga orang tua juga nyaman, anak juga belajar nyaman meskipun mereka mungkin belajarnya di malam hari. Iya, dan hikmah dari pandemi ini benar-benar bisa menguatkan bahwa Al-Madrasatul Ula ya Ustazah ya, betul, karena memang guru. Iya memang betul gitu. Dan memang beberapa pengalaman gitu ya, mungkin kita sebagai orang tua yang tidak sebagai guru pun harus mau tidak mau kan akhirnya betul-betul belajar sebagai guru gitu ya. Dan itu interaksi yang sangat luar biasa yang selama ini mungkin bisa jadi ada sebagian yang pokoknya yang penting sudah sekolah itu ya sudah gitu, orang tua seakan-akan pasrah bongkoan gitu ya. Tapi akhirnya kan tidak begitu. Ada kerjasama yang menurut saya ya sangat luar biasa begitu ya, sangat-sangat baik begitu antara sekolah juga dengan orang tua. Memang pandemi ini membawa hikmah yang luar biasa ya, saya kira ya, dulunya orang tua yang nggak peduli kan mau nggak mau akhirnya
peduli gitu ya. Iya, tapi sebagian besar lah ya, meskipun tidak bisa kita memaksa 100% semua orang tua peduli dengan latar belakang sekolah kami, dengan latar belakang ekonomi menengah cenderung lebih banyak menengah ke bawah ya, kita nggak bisa memaksa. Kita itu kan sepertinya lebih banyak petani ya, dibandingkan dengan pegawai kantoran. Jadi mereka itu ya pagi sudah memulai menata diri untuk pergi ke ladang, untuk macam-macam gitu ya. Nanti bisa mendampingi anak-anak kan rata-rata malam. Pagi itu ya sebagian mungkin ya sebagai ibu rumah tangga atau mereka punya usaha di rumah, gitu kan bisa mendampingi. Ngomong-ngomong masalah bertani Ustazah, saya punya cerita lucu Ustazah. Jadi karena kalau malam kan sinyal itu lebih sulit ya, apalagi kita ini sekolahnya dekat dengan puncak Merbabu. Jadi kalau cuaca buruk, sinyalnya juga ikut buruk kan. Saya punya cerita lucu, kalau malam itu kan sinyalnya masih cenderung sulit, mau muter video aja nggak bisa. Maka anaknya itu akhirnya ikut orang tuanya ke ladang Ustazah. Ada yang seperti itu, pembelajarannya dari ladang itu ada bahkan seperti itu. Sambil menyelam minum air itu, membantu orang tua tapi sambil belajar. Makanya mau gimana lagi, tapi kan memang kalau pas ke ladang pagi kan sinyalnya juga banyak, lebih kuat kayak gitu ya. Memang kita harus saling menyadari lah ya, orang tua di rumah seperti apa, anak-anak kita juga tetap butuh pemantauan, dan guru juga harus senantiasa melayani ya. Ternyata ya luar biasa tadi, para guru itu senantiasa melayani kapanpun anak-anak itu kemudian memberikan tugas yang sudah diberikan. Sepertinya itu yang khas dari sekolah-sekolah di bawah naungan JS itu seperti itu ya Ustazah ya. Mungkin di luar sana oh ini Ustazah tugasnya yang kemarin gitu semuanya diterima dengan lapang dada dengan tangan terbuka. Pendidikan yang spesial dari JSIT itu saya kira yang diusung dari JSIT-nya ya. Selanjutnya waktu ngomong-ngomong, kita sebagai sekolah di bawah naungan JSIT, meskipun anak-anak di rumah, tentu ada satu hal yang sekarang ini banyak dipermasalahkan oleh guru-guru dan orang tua ya, khususnya di pembelajaran pada masa pandemi ini, yaitu tentang karakter gitu. Coba Ustazah ceritakan nih, selama ini cara menjaga karakter siswa itu seperti apa Ustazah? Nah, bagian dari kita berusaha begitu ya untuk tetap karakter anak itu tercipta meskipun tidak berada di sekolah, gitu ya, di rumah juga tetap terlaksanakan. Nah, kita sebagai guru itu kan kemudian memberikan mutabaah gitu ya, semacam evaluasi gitu ya untuk anak-anak, sholatnya seperti apa, ngajinya bagaimana, kemudian apakah di rumah membantu orang tua juga karena mereka lebih banyak di rumah gitu, dan itu menjadi tugas yang memang senantiasa kita pantau gitu ya, pantau gitu. Jadi, ngajinya juga tetap biasa ya, untuk kita pembelajaran ngajinya kita juga PJJ sama gitu ya. Jadi anak-anak itu juga kemudian mengikuti tadi sesi pagi atau sesi siang, sesi malam gitu ya, sama gitu ya. Ada yang mungkin karena ibu rumah tangga ya ngajinya langsung dalam bentuk rekaman kirimkan pagi, tapi ada juga yang kemudian di malam hari kan gitu, sehingga kita ya ngoreksinya ya ketika anak sudah mulai mengirimkan ya kemudian kita mengomentari bagaimana ngajinya mereka, apakah mereka akan ngaji lanjut atau mungkin harus diulangi lagi. Ya sama gitu, tetap kita layani, dan bahkan meskipun pembelajaran katakan ngaji itu hanya 4 hari sebenarnya jadwal di kita gitu ya. Tapi selama PJJ ternyata ada ya sepanjang waktu yang ngirim ya. Sepekan itu ya full gitu, dari hari Senin sampai hari Ahad ya. Ternyata dan itu mungkin menjadi salah satu poin juga bagi anak-anak mereka yang luar biasa semangat itu akhirnya lari gitu ya, naik sudutnya lebih cepat ya Ustazah ya. Lebih cepat. Oke. Kalau pemantauan karakter selain dari evaluasi dan dari mutabaah tadi, bagaimana nih untuk mengontrol, apalagi anak-anak itu kan cenderung manutnya ya, itu kan sama gurunya gitu. Ketika jarak jauh itu bagaimana nih? Nah, ternyata kita juga senantiasa ya di pembelajaran itu kita ingatkan, kita berikan tip-tip gitu ya, bagaimana kemudian anak-anak bisa
besok sholat lebih awal gitu ya, tepat waktu dan sebagainya. Kita senantiasa mengingatkan mereka jadi gitu, memang untuk di tidak pembelajaran jarak jauhnya itu malah justru lebih ke pengingatan tentang apa ibadah-ibadah, menjaga karakter-karakter di rumah seperti itu ya. Kalau tugas pembelajaran tadi kan hanya kurikulumnya sudah lebih disederhanakan sehingga tidak terlalu membebani anak, tapi bagaimana kemudian ibadahnya itu yang tidak tercecer justru yang terjaga. Menarik sekali ya, tapi karena keterbatasan waktu di sesi kita kali ini kita cukupkan sekian dulu ya. Semoga diskusi kami membawa manfaat, membawa hikmah yang bisa dipetik oleh kita semua tentunya, dan semoga kita semua tentu berkeinginan agar pandemi ini segera berakhir, bisa segera new normal yang sebenarnya. Kita bisa kembali segera mencerdaskan anak bangsa dengan moto CSIT Undang-Undang 45 ya, dan juga mengusung moto besar dari CSIT sebagai empowering school ya, untuk menjaga menjaga karakter bangsa gitu, biar lebih baik lagi, apalagi menuju abad 21 yang semakin menantang gitu. Sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.